Selamat bertemu dengan saya Pendeta Sahat Tobing, pimpinan Jemaat GMI Siloam Binjai. Dan saya adalah salah satu utusan pendeta pada konferensi agung yang ke-14 yang akan dilaksanakan secara virtual. Saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat Gereja Metodis Indonesia yang ada di wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan Sementara, saya berkewajiban untuk memberikan catatan pinggir, ini yang kedua. Saya berupaya untuk memberikan sumbang pikir agar ke depan Gereja Metodis Indonesia bangkit menjadi sebuah gereja yang besar dan diperhitungkan di dunia ini, khususnya di Republik ini. Ada beberapa kesan saya yang ingin saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya sudah menerima undangan dari Panitia Konferensi Agung, dan saya melihat bahwa hanya wilayah 1 yang melakukan konferensi agungnya di 3 klaster dan di 3 hotel. Yang menurut saya, ketiga hotel ini cukup mewah. Para utusan pendeta dan utusan warga di konferensi agung yang akan datang ini. Saya secara pribadi, ketika menerima undangan ini, merenung sejenak bahwa di situasi seperti saat ini, bahwa banyak warga jemaat Gereja Metodis Indonesia secara khusus, dan saya pikir semua warga gereja, seluruh masyarakat Indonesia, kena dampak dari pandemi COVID-19. Ada yang menjadi korban, ada yang terpapar cukup banyak, dan terdampak ekonomi. Kehidupan warga kita mengalami kemunduran secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sehingga ketika saya katakan tadi bahwa saya merenung sejenak, menurut saya, pelaksanaan konferensi agung sebaiknya ke depan, mungkin kali ini karena sudah ditentukan, ke depan mulailah kita memikirkan warga gereja kita yang menjadi korban pandemi COVID-19 ini. Kehidupan ekonomi rumah tangganya merosot. Sebaiknya kita jangan lakukan di hotel-hotel yang mewah. Sepertinya kita kok enggak sensitif gitu ya. Dan Yesus pun kan tidak arogan seperti itu. Justru dia sangat peduli kepada situasi yang dialami masyarakatnya. Ini catatan saya. Jadi nggak relevan juga. Kita tinggal beberapa hari di hotel yang mewah, yang katanya memikirkan warga jemaat. Tetapi sebenarnya kita meninggalkan, kita alpa. Kita tidak menilik lebih dalam kehidupan ekonomi mereka. Ya. Kita berteriak bayar perpuluhan. Tetapi, apakah kita peduli kepada kebangkitan ekonomi warga jemaat? Ini nih yang menurut saya wilayah 1 harus merubah orientasinya, berorientasi kepada jemaat. Yang kedua, pemilihan bishop di GMI ini penting. Mengapa penting?
Karena kita mengharapkan akan muncul pemimpin pelayan di GMI yang mencintai pelayanan, yang mencintai gereja, yang mencintai jemaat-jemaatnya, yang mencintai sesama pendetanya, guru Injil, dan mencintai seluruh masyarakat dunia, khususnya di dalam situasi yang sulit ini. Berkaitan dengan apa yang saya katakan di yang pertama tadi, apakah kita memperlihatkan sebenarnya kita mencintai gereja atau mencintai pelayanan atau mencintai jemaat kita yang kesusahan? Mikir. Nah, disitulah yang saya katakan bahwa konferensi agung ini menjadi penting karena akan muncul pemimpin Gereja Metodis Indonesia untuk periode 2021-2025 yang mencintai pelayanan, mencintai gereja, mencintai jemaat, mencintai pelayan-pelayannya, pendeta, guru Injil, calon pekerja. Tetapi konferensi agung itu menjadi tidak penting, bisa menjadi tidak penting jika cara-cara yang kita lakukan itu di dalam memilih pemimpin pelayan Gereja Metodis Indonesia itu kita lakukan dengan cara-cara yang melampaui kekuasaan Tuhan. Apa maksudnya? Kita menghalalkan segala cara untuk dapat memenangkan seseorang untuk menjadi pimpinan pelayan di Gereja Metodis Indonesia. Kita menghalalkan segala cara untuk memenangkan seseorang menjadi bishop. Karena kan harus kita pilih. Dan pada kesempatan ini, para utusan pendeta dan utusan warga Gereja Metodis Indonesia yang akan mengikuti konferensi agung ini, saya menekankan pentingnya transparansi pemilihan. Dengan metode teknologi atau metode apapun yang dilakukan, usul saya harus diuji terlebih dahulu. Karena kita akan memilih pemimpin pelayan yang saya katakan tadi. Jangan kita lakukan metode yang memenangkan dan mengalahkan seseorang. Transparansi pemilihan harus bisa diuji, dibuktikan, disaksikan oleh semua utusan pendeta dan utusan warga. Karena apa? Menurut saya seluruh warga Gereja Metodis Indonesia akan menyaksikan ini, Bapak Ibu. Hati-hati, jangan sampai kita tidak bisa lagi dipercaya karena kita melakukan segala cara demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Saya mengingatkan kepada panitia konferensi agung, saya mengingatkan kepada kita semua utusan pendeta dan warga. Yang ketiga, kita semua merindukan muncul pemimpin pelayan GMI yang dapat menjadikan Gereja Metodis Indonesia ini sebagai gereja yang besar. Gereja yang diperhitungkan oleh dunia, oleh masyarakat, oleh bangsa ini. Gereja yang besar yang saya maksudkan bukan bicara dan tidak semata-mata bicara soal kuantitas, tetapi kehadiran Gereja Metodis Indonesia ini bermakna bagi jemaatnya, bagi pelayannya, bagi masyarakat, dan bagi bangsa ini. Gereja yang besar itu adalah gereja yang mengutamakan egaliter, kesederajatan,
dan kesamaan. Gereja kita memiliki potensi yang sangat besar. Gereja Metodis Indonesia memiliki potensi warga jemaatnya yang memiliki idealisme yang tinggi. Kita memiliki warga gereja kita yang tidak ingin memperkaya dirinya dengan bekerja di Gereja Metodis Indonesia. Saya tahu ada banyak warga gereja Metodis Indonesia justru menyumbangkan hartanya bagi Gereja Metodis Indonesia tanpa harus dia mengambil keuntungan dari gereja itu. Itu baru hebat. Kita memiliki potensi, kita memiliki lembaga pendidikan, Perguruan Kristen Metodis Indonesia. Kita memiliki potensi Universitas Metodis Indonesia. Kita memiliki potensi Yayasan Pendidikan Gereja Metodis Indonesia. Ini semua potensi besar. Kita memiliki lahan-lahan pertanian yang dapat digunakan semuanya itu untuk kesejahteraan warga jemaat, kesejahteraan para pelayannya, kesejahteraan masyarakat. Kita memiliki potensi-potensi itu yang menurut saya ini harus dikelola dengan baik untuk tujuan misi Allah di muka bumi ini. Jangan sampai misalnya saya mendengar ada yang tidak gajian. Ya, ini kenapa bisa terjadi? Padahal tadi saya katakan ada banyak potensi sumber daya manusia, sumber daya alam yang dimiliki oleh Gereja Metodis Indonesia. Nah, untuk itu konferensi agung ini haruslah mulai berhikmat kita untuk mengarahkan dan memanfaatkan potensi-potensi ini. Siapa yang akan dapat menggerakkan roda itu? Kita akan memilihnya pada tanggal 22 sampai 24. Nah, yang berikutnya, saya memberi kesan bahwa di dalam konferensi agung Gereja Metodis Indonesia ini, bagaimana konferensi agung Gereja Metodis Indonesia ini membangun karakter para pelayan yang merdeka. Harus ada kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpikir, kemerdekaan berpendapat. Tentu ini sebetulnya menjadi karakter Kristus, di mana Kristus menghargai kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Menurut kamu siapakah aku ini? Itu Yesus. Nah, tentu para peserta konferensi agung, utusan pendeta dan warga harus memperhatikan etiket berbicara. Ya, tentu harus menjaga suasana konferensi. Bukan tentu dengan kita kalau dikatakan merdeka lalu kita seenaknya menghina dan seterusnya. Bukan itu yang ingin saya inginkan. Tetapi diberikanlah kebebasan. Meskipun utusan pendeta dan warga itu berbeda silang pendapat. Nggak apa-apa. Itu bukti bahwa kita ingin terlibat. Jangan diusir, masa berbeda pendapat diusir. Masa berbeda pendapat dikeluarkan atau tidak diberikan berbicara, dimatikan alat pengeras misalnya, itu nggak boleh terjadi, ya. Misalnya itu terjadi, janganlah kita jadikan itu pembenaran. Malu kita, ya, malu kita. Dunia ini saja, dunia politik ini saja di luar gereja sangat menghargai perbedaan pendapat. Masa kita beda pendapat aja kok dianggap musuh,
Masa kritik dianggap lawan orang yang mengkritik? Ya enggak, jangan gitulah ya. Kan kita semua juga punya peran ya. Jadi ini kepada panitia mungkin saya juga mengingatkan, diberikanlah kemerdekaan berbicara, berpendapat, berpikir. Nah, saya yakin utusan para pendeta, warga, mulai dari hari ini dan seterusnya sampai ke tanggal 22, sudah mulai mendoakan yang menurut saudara layak untuk memimpin Gereja Metodis Indonesia ke depan. Ingat, indikator ukuran yang bisa kita gunakan adalah kinerja. Sampai sejauh mana seseorang itu bisa membawa Gereja Metodis Indonesia menjadi gereja yang modern. Ya. Gereja yang peduli kepada jemaatnya. Gereja yang dekat dengan masalah-masalah dunia ini dan menyelesaikannya. Nah, kiranya masukan catatan pinggir saya ini bisa kita dengar bersama, dan saya pun tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan. Saya mohon maaf jika kata saya mungkin menyinggung saudara-saudara sekalian. Tetapi percayalah, niat saya adalah agar Gereja Metodis Indonesia ini melalui konferensi agung ini menjadi Gereja Metodis Indonesia yang bisa bangkit dan besar. Saya Pendeta Sahat Tobing mengucapkan dan salam hormat saya kepada seluruh utusan pendeta, utusan warga Gereja Metodis Indonesia, dan seluruh warga Gereja Metodis Indonesia dan para pelayan, pendeta, dan guru Injil. Semoga konferensi agung kita ini berjalan dengan baik dan Roh Kudus berkarya. Kuasa Tuhan yang berkarya, bukan kuasa manusia. Tuhan memberkati. Amin.